Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everyone, how are you today? I hope you are always in good condition and always being healthy. Welcome back to my English classroom. Of course, still with Mrs. Nanti here. Well, today we are going to learn about simple past tense. Do you know what is the meaning of simple past tense? Did you learn about simple past tense? Okay, let's see my explanation about simple past tense. Let's check it out. For the first, for definition of simple past tense, pengertian dari simple past tense adalah bentuk dasar daripada past tense di dalam bahasa Inggris. Simple past tense ini digunakan untuk menyatakan kejadian yang terjadi di waktu tertentu pada waktu lampau atau di masa lalu. Jadi ketika kita akan menyatakan kejadian yang mana kejadiannya itu sudah terjadi di waktu lalu, baik itu kemarin, beberapa hari yang lalu, ataupun waktu-waktu yang sudah terlewati, dan kita menyatakan kejadiannya saat ini, maka pola kalimat yang digunakannya adalah pola kalimat berbentuk simple past tense. Dalam simple past tense ada dua macam kalimat. There are two kinds of simple past tense. The first is verbal sentence and the second is nominal sentence. Let's see one by one. For verbal sentence, kita lihat satu persatu. Untuk verbal sentence, verbal sentence ini merupakan kalimat yang mempunyai kata kerja, di mana di dalamnya itu terdapat kata kerja. Dalam simple past tense ini, kata kerja yang kita gunakan adalah kata kerja bentuk kedua atau bentuk past, bentuk lampau. Yang mana kita ketahui bersama bahwa terdapat perubahan kata kerja di dalam bahasa Inggris. Di dalam tenses ini ada perubahan kata kerja yang pertama verb 1, kemudian kata kerja yang kedua verb 2, ada juga kata kerja yang ketiga verb 3. Yang kita gunakan dalam simple past tense ini adalah kata kerja kedua atau verb 2. For example, dalam perubahan kata kerja ini ada dua macam perubahan. Ada regular atau yang disebut dengan kata kerja beraturan. Ada juga irregular, yang mana irregular ini merupakan kata kerja yang tidak beraturan. Contoh daripada regular verb atau kata kerja beraturan di mana perubahannya ini sama, yaitu tinggal menambahkan ed di belakang kata kerjanya. Let's see. Play become played. Stay become stayed. Cook become cooked. Open become opened, etc. Jadi perubahan di sini tinggal menambahkan ed di belakang kata kerjanya. Next, for irregular verb atau kata kerja yang tidak beraturan, di mana perubahannya ini tidak menentu. Ada yang berubah bentuk, ada juga yang perubahannya itu tetap. For example, eat become ate, drink drank, swim swam, read read, cut cut. Jadi ada perubahan yang berubah total, ada juga perubahan yang sama penulisan tetapi beda cara bacanya. Ada juga yang sama verb 1 dan verb kedua. Itu merupakan perubahan daripada kata kerja atau verb yang akan kita gunakan dalam simple past tense ini. Remember, we use verb 2. Jadi ingat, kita gunakan verb kedua. Contoh penerapan dalam kalimat, the sample of simple past tense in sentence. Let's see. He played football yesterday. He played football yesterday. Dia bermain bola kemarin. Pola kalimat yang digunakan dalam simple past tense ini untuk kalimat positif atau afirmatif, kita gunakan subjek, kemudian plus verb 2 plus complement. He played football yesterday. He itu subjek, kemudian verb keduanya ada played, objeknya ada
football. Kemudian adverb of time ada yesterday. Jadi complement di sini bisa mencakup objek, adverb of time, adverb of place, kita gabungkan menjadi complement supaya lebih mudah. Okay, next for negative sentence. For negative sentence, we use did not. Jadi untuk kata negatif atau kalimat negatif, kita gunakan kata did not. For example, he did not play football yesterday. Karena sudah ada kata did, maka verb kedua yang tadi digunakan berubah kembali menjadi verb ke-1. Played menjadi play ketika sudah ada kata bantu did. Begitupun dalam interrogative form, dalam kalimat tanya kita juga menggunakan kata bantu did, yang mana did di sini diletakkan di depan kalimat. Did he play football yesterday? Karena sudah ada did, maka kita gunakan verb ke-1 dalam kalimat interrogative. Okay, let's continue to nominal sentence. Nominal sentence merupakan kalimat yang tidak mempunyai kata kerja. Syarat sebuah kalimat itu harus ada subjek dan kata kerja. Oleh karena itu, kita gunakan to be sebagai kata kerja bantu atau auxiliary verb. Jadi dalam nominal sentence ini kita gunakan to be yang berfungsi sebagai kata kerja bantu. Ada dua macam to be dalam nominal sentence in simple past tense. The first is was. Was ini digunakan untuk subjek I, he, she, and it. Sedangkan yang kedua ada were. To be ini digunakan untuk subjek you, we, dan they. Contoh penerapan dalam kalimat. For the first, let's see. She was a student. Untuk kalimat positif, contohnya she was a student. Dia adalah seorang siswa. She diikuti dengan was, diikuti dengan noun. Jadi setelah was atau were bisa diikuti noun, adverb, adjective, etc. Jadi bisa diikuti dengan kata benda, kata sifat, ataupun kata keterangan setelah was atau were. Untuk negative form, kita gunakan was not atau were not. For example, she was not a student. Dia bukanlah seorang siswa. And the last, for interrogative form, we use was or were in front of the sentence. Kita gunakan was atau were-nya di depan kalimat untuk kalimat berbentuk tanya. For example, was she a student? Apakah ia seorang siswa? Jika kalimat tanya diikuti dengan was atau were, diawali dengan was atau were, atau diawali dengan did di depan kalimatnya, maka jawaban dari kalimat tanya ini tinggal dijawab dengan short answer atau jawaban pendek saja. Did he play football? Yes, he did. Or no, he didn't. Was she a student? Yes, she was. Or no, she wasn't. That's all. Next, about adverb of time. Keterangan waktu yang digunakan dalam simple past tense ini diantaranya ada yesterday, kemarin, kemudian ada last, bla bla bla, last month, last week, last year, etc. Last Saturday. Jadi last diikuti dengan keterangan waktunya yang menunjukkan arti last week, minggu lalu, last month, bulan lalu, last year, tahun lalu, last Saturday, Sabtu yang lalu. Next, ada juga menggunakan bla 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 ago. For example, 2 days ago, 2 hari yang lalu. 3 months ago, 3 bulan yang lalu. 3 years ago, 3 tahun yang lalu. Jadi ago di sini menunjukkan yang lalu. Itu keterangan waktu yang digunakan dalam simple past tense. Jadi harus diingat di sini, let's remember. Kita simpulkan kembali untuk verbal sentence. Untuk positif kita gunakan verb to, kita gunakan kata kerja bentuk kedua. Sedangkan untuk negatif kita gunakan kata bantu did, not. Sedangkan untuk interrogatif kita gunakan
kata bantu did yang diletakkan di depan kalimat. Dan untuk nominal sentence, kita gunakan kata kerja bantu was atau were, sesuaikan dengan subjeknya. Was atau were ini untuk kalimat positif, untuk kalimat negatif ditambah not, was not, were not. Dan untuk kalimat interrogatif diletakkan di depan kalimat was or were bla bla bla. That's all my explanation about simple past tense. Thank you for your attention. At the last I say wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.